Korban pertama, luka tembak masuk pada dahi kanan dan tembus ke bagian belakang kepala sebelah kiri. Sementara korban kedua, luka tembak berada di daerah leher dan terdapat pecahan proyektil. Untuk korban ketiga, peluru masuk dari punggung, dan terakhir korban keempat, peluru masuk dari dada kiri. Pak, ini proyektil yang saya dapatkan tertanam pada leher salah satu korban. 2 korban pelurunya menembus, sedangkan satunya lagi masih tertanam di daerah dada kiri dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Kalimat percakapan itu diucapkan ahli forensik dari Universitas Indonesia yang terkenal itu, Dr. Munim Idris. Kalimat itu ditujukan Munim kepada Kapolda Metro Jaya saat itu, Mayor Jenderal Hamaminata. Dalam bukunya Indonesia X-Files, Dr. Munim menceritakan bagaimana sang Kapolda nampak termangu dan pandangannya menerawang memperhatikan proyektil peluru yang baru saja diangkat Dr. Munim dari salah satu jasad mahasiswa Trisakti itu. Saya sudah perintahkan kepada semua anak buah saya agar mereka tidak menggunakan peluru tajam. Mereka yang menghadapi pengunjuk rasa hanya dibekali peluru karet atau peluru hampa yang terbatas jumlahnya. Dari mana datangnya peluru ini? Berulang kali sang Kapolda menegaskan hal itu di hadapan sang dokter. Dr. Munim pun berkesimpulan bahwa sang Kapolda sedang dikerjai, entah oleh siapa. Beberapa jam sebelumnya, Dr. Munim Idris yang baru tiba di rumahnya di kawasan Cengkareng ditelepon oleh Kapten Idham Aziz, Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat. Dia diminta meluncur ke pos polisi Terminal Grogol karena ada korban penembakan yang kini sudah berada di Rumah Sakit Sumber Waras. Sesampai di Terminal Grogol, sang dokter diantar polisi tak berseragam yang memboncengnya dengan sepeda motor. 2 petugas lain menemani dengan sepeda motor yang berbeda. Jalanan Jakarta sunyi sepi, tapi para polisi itu memilih jalan tikus, bukan menyusuri jalan utama. Pak dokter, kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Ini semua demi keselamatan dokter, kata si petugas ketika ditanyakan soal pilihan rutenya itu. Sesampainya di Rumah Sakit Sumber Waras, Munim baru tahu ada 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak. Ketika berhadapan dengan jenazah, Munim tidak dapat langsung melakukan tugasnya, sebab pihak keluarga korban menolak otopsi. Setelah bernegosiasi berlangsung sekitar 15 menit, Munim akhirnya bisa melakukan otopsi. Mereka yang tewas adalah Elang Mulyana Lesmana, mahasiswa jurusan arsitektur kelahiran 5 Juli 1978. Lalu Hafidin Royan, mahasiswa jurusan teknik sipil kelahiran Bandung 28 September 1976. Hendriawan C, mahasiswa jurusan manajemen asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan terakhir, Heri Hartanto, mahasiswa jurusan teknik mesin angkatan 1995. Tragedi bermula ketika ribuan massa berkumpul di halaman parkir Universitas Trisakti jam 11 pagi 12 Mei 1998. Ada guru besar, dosen, mahasiswa, karyawan, dan alumni. Mereka meriung sembari menantikan orasi mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Beranjak siang, aliran manusia semakin banyak. Hawa mulai menghangat tak kalah 5.000-an mahasiswa bergantian memekikkan yel-yel. Turunkan harga sembako, reformasi politik, dan turunkan Soeharto. Jenderal Nasution batal datang. Anak-anak muda itu kemudian melanjutkan aksi berjalan kaki ke gedung DPR MPR di Senayan. Jaraknya 10 km lebih dari kampus Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Baru 100 meter keluar dari kampus, pasukan pengendali massa Polres Jakarta Barat, Brimob Polda Metro Jaya, dan pasukan anti huru-hara Resimen Induk Kodam Jaya menghadang barisan itu.
Lalu, wakil mahasiswa, Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andoyo, dan Komandan Kodim Jakarta Barat, Letkol Amril Amin kemudian berunding. Perundingan itu menghasilkan aksi damai hanya sampai di depan kantor lama Wali Kota Jakarta Barat, kurang lebih 300 meter dari kampus. Adi kemudian menemui mahasiswa seusai berumbuk. Dia meminta mahasiswa menghindari aksi kekerasan. Aksi pun berjalan tertib. Sesekali, mahasiswa bercanda dengan aparat keamanan, berbagi minuman kemasan, permen, dan bunga mawar. Sekitar pukul 16.30, aparat meminta aksi dibubarkan dan mahasiswa diminta mundur ke kampus. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula aparat. Namun, tiba-tiba seorang oknum bernama Mas Hud yang mengaku sebagai alumni, sebenarnya tidak tamat, berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Mas Hud dikejar massa dan dia lari menuju barisan aparat. Massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Lalu terjadi ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Setengah jam kemudian ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian mahasiswa terpancing kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan, tapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Universitas Trisakti. Pada saat yang bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan dan pelemparan gas air mata hampir di setiap sisi jalan. Aksi kekerasan terhadap mahasiswa semakin menjadi-jadi. Mahasiswa pun berlarian berlindung di gedung-gedung sekitarnya dan di bawah payung penjajah minuman di pinggir jalan. Tapi polisi terus memburu mahasiswa hingga ke pintu gerbang kampus. Cukup sampai di pintu gerbang kampus itu saja, tetapi peluru-peluru terus melesat. Sebutir peluru karet menghantam punggung Ketua Senat Mahasiswa Trisakti, Julianto Hendro, yang saat itu sudah di depan kantor Senat. Menghadapi keadaan itu dari dalam kampus, mahasiswa membalas dengan melemparkan botol dan batu ke arah polisi. Saat itu, mahasiswa yakin benar bahwa peluru yang diberondongkan kepada mereka adalah peluru karet. Mereka yakin bahwa polisi dan tentara pasti mengikuti prosedur dalam menangani aksi-aksi demonstrasi. Itu terlihat jelas dalam satuan-satuan yang diturunkan untuk mengamankan aksi di Trisakti ini. Seperti pemakaian 4 lapis kekuatan, polisi di depan dengan tameng, pelindung tubuh dan pentungan. Lapis kedua adalah polisi yang bersenjatakan gas air mata dan senapan stun. Lapis ketiga adalah tentara dengan gas air mata dan senapan berpeluru karet. Serta lapis keempat terdiri atas satuan khusus polisi dan tentara bersepeda motor. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC, Unit Reaksi Cepat. Mereka mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus. Sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa. Mereka menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi lalu membiarkan tergeletak begitu saja di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Lalu, sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris, jongkok dan berdiri. Lalu mereka menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Berondongan senjata tak berkeputusan ke arah kampus, berlangsung hampir 3 jam. Saat terjadi penembakan, Elang Mulia Lesmana dan Hendriawansi berada di dalam kampus. Mereka sedang berusaha masuk ke ruang rektorat Dr. Sarif Tayyip. Begitupun dengan Heri Hartanto dan Hafidin Royan. Saat terjadi penembakan, mereka sedang berada di dalam kampus. Hendriawan hanya sempat berjalan sampai sejauh gerbang kampus. Peluru pertama menghantamnya tepat di sebelah kanan lehernya, memutarkan badannya. Peluru kedua mengena tepat di tengah punggungnya.
Ketika kembali masuk kampus, Hendriawan masih dapat berjalan sampai di dekat tiang bendera. Seorang kawannya melihatnya tergeletak di halaman berlantai semen dalam posisi tertelungkup. Heri Hartanto berpikir ia dalam posisi yang sudah aman karena dia sudah kembali masuk kampus. Bersama dengan seorang kawannya, dia berhenti di kaki tangga naik depan gedung M untuk menghela napas dan membasuh muka mereka dari serangan gas air mata dengan air botol. Tapi kemudian, Hartanto tiba-tiba jatuh tertelungkup. Peluru melukai punggung Hartanto bagian atas, menembus dekat jantungnya. Kawan-kawan Hafidin tidak dapat mengatakan dengan jelas di mana dia berada waktu itu. Tetapi beberapa saksi mengatakan mereka ingat bahwa Hafidin sedang menelepon di dekat ruang senat mahasiswa. Dia baru saja meletakkan kembali gagang telepon ketika sebutir peluru mengoyak sisi kanan kepalanya, persis di atas telinga, kemudian keluar lewat punggung. Arah dari peluru itu menunjukkan bahwa siapapun yang menembaknya berada di atas, kemungkinan dari atas jalan layang. Para mahasiswa itu segera sadar bahwa sebagian peluru yang berdesingan di kampus mereka bukanlah peluru karet, melainkan peluru tajam yang mematikan. Elang mengambil tanggung jawab untuk memastikan agar mahasiswa yang lainnya tetap berada di tempat yang aman. Dia lalu naik ke lantai gedung M dan berteriak-teriak kepada yang lain untuk berlari masuk ke dalam. Tapi sebentar kemudian, sebutir peluru menembus dadanya. Sekitar pukul 19, tembakan dari arah aparat mulai mereda. Mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju rumah sakit. Tapi mahasiswa kembali panik ketika terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan atau area parkir utama. Terlihat juga sniper di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa kemudian berlarian kembali ke dalam ruang kuliah ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola. Mereka memadamkan lampu untuk bersembunyi. Sekitar pukul 20 malam, setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan dekan Fakultas Ekonomi untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Kemudian terjadi negosiasi antara dekan Fakultas Ekonomi dengan Kolonel Polisi Arthur Damanik. Hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit. Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman. Jam 1.30 dini hari, Pangdam Jaya, Maijen TNI Safri Samsudin melakukan jumpa pers di Mapolda Metro Jaya. Dalam jumpa pers itu juga hadir Kapolda Metro Jaya, Mayor Jenderal Polisi Hamaminata, Rektor Trisakti Profesor Mudanton Murtejo, dan 2 anggota Komnas HAM, AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Pada 28 Mei, Kapolri Jenderal Polisi Dibio Widodo menyatakan kepada publik bahwa personel Polri dan Brimob yang bertugas mengamankan Trisakti tidak dibekali peluru tajam. Sementara hasil otopsi menunjukkan bahwa keempat mahasiswa itu tewas tertembus peluru tajam. Penyangkalan Polri itu kemudian memunculkan spekulasi tentang adanya satuan lain yang melakukan penembakan terhadap mahasiswa. Diduga pasukan itu tak mengenakan seragam identitas saat melakukan penembakan. Dugaan itu juga muncul dalam sidang Mahkamah Militer yang digelar untuk mengadili kasus itu. Proses hukum atas penembakan mahasiswa Trisakti dimulai tak lama setelah tragedi itu terjadi. Pada tanggal 6 Juni 1998, Mahkamah Militer 208 Jakarta menggelar sidang pertama. 2 anggota kepolisian, Letnan 1 Agustri dan Letnan 2 Pario, duduk di kursi terdakwa. Namun penanganan hukum tidak berhenti di situ. Hampir setahun kemudian, pada 31 Maret 1999, 6 terdakwa dalam kasus yang sama dijatuhi hukuman. Durasi hukumannya 2 hingga 10 bulan penjara. Pada 18 Juni 2001, Mahkamah Militer 208 Jakarta kembali membuka sidang untuk kasus Trisakti. Kali ini, 11 anggota Brimob diajukan sebagai terdakwa. Tekanan publik dan dorongan dari berbagai pihak membuat kasus ini terus bergulir. 9 Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan laporan dari Panitia Khusus Trisakti.
Dalam laporan muncul perbedaan tajam di antara fraksi-fraksi. 3 fraksi, PDIP, PDKB, dan PKB menyatakan bahwa kasus Trisakti dan 2 tragedi lainnya mengandung unsur pelanggaran HAM berat. Sementara 7 fraksi lainnya, termasuk Golkar, TNI Polri, dan P3 menyatakan sebaliknya. Pada 30 Juli 2001, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM atau KPP HAM untuk Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Hasilnya, pada Januari 2002, 9 terdakwa dalam kasus Trisakti kembali dijatuhi hukuman. Kali ini vonisnya lebih berat, antara 3 hingga 6 tahun penjara. 18 polisi diajukan sebagai terdakwa dalam kasus penembakan ini. Adnan Buyung Nasution yang menjadi pembela mereka menyatakan bahwa para terdakwa itu hanyalah korban, bukan pelaku sebenarnya. Hingga setahun setelahnya, pengungkapan siapa dalang dan penembak sebenarnya tetap gelap. Pada 11 Maret 2003, Kejaksaan Agung menolak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kejaksaan berpendapat bahwa karena kasus Trisakti sudah pernah disidangkan di pengadilan militer pada 1999, maka tidak bisa dibuka kembali. Namun, Komnas HAM menegaskan prinsip tersebut tidak bisa diterapkan. Mereka yang diadili saat itu hanyalah pelaku lapangan, sedangkan aktor intelektual di balik tragedi itu belum pernah tersentuh hukum.